ثم إلى رشدنا وهاجر الله بين ثم إلى أقصى المؤمنين المستاذ الله باقي المقدم محمد بن علي بلوي وشيخنا بن سالم وشيخنا له بمسلم بن الهدى ومربينا له بهذا بمسلم الهدى ثم إلى والدينا ووالديكم وموتنا وموت المسلمين جميعا أن الله تقدم مغفرة واختنا لنا بالحسنى ورضينا في الخير ولطفنا وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
الإرادة فيزعجهم إلى سلوك السبيل السعادة التي هي الإيمان والإبادة ومحو كل رسم وعادة. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه السادات القادة. أما بعد، أيها المحترمون، para habaib, para asatid, tokoh masyarakat, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, ketika Allah berkenankan kita untuk bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan lisan kepada kita untuk bersalawat kepadanya. Allah bentangkan waktu agar kemudian kita menyebut namanya yang mulia, nama yang merupakan kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai pemberi syafaat bagi seluruh umat manusia. Salawat dan salam atas keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin, amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sebuah riwayat seringkali kita mendengar nama tentang seorang wanita yang bernama Ummu Sulaim, seorang sahabat wanita yang pernah diceritakan mengambil keringat baginda Rasul dan kemudian dijadikan sebagai minyak bagi tubuhnya, yang kemudian beraroma bagaikan aroma yang belum pernah didapatkan di muka bumi. Harum keringat baginda Rasul. Inilah perempuan pertama yang kemudian menyimpan keringat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bercerita, beliau berkata, kanat li syat, dahulunya aku memiliki seekor kambing, fajama'tu samnaha fi uqah, kemudian aku kumpulkan saminnya. Ketika aku sembelih, aku ambil lemaknya. Ini kagula bahasa Indonesia pula banyak anak-anak bodoh. Monten terus bahasa Amatur. Dikumpulkanlah minyak samin dari kambing yang sudah disembelih tadi. Setelah cukup banyak minyak samin tadi, maka dimasukkan ke dalam sebuah wadah dan dihadiahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim adalah ibu bagi Anas bin Malik. Anas bin Malik memiliki saudara tiri yang bernama Zainab. Maka disuruhlah oleh Ummu Sulaim agar Zainab menyampaikan minyak samin tadi kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah ditempati dengan sebuah tempat. Diantarlah oleh Zainab dan diberikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika berjumpa dengan baginda Rasul, ya Rasulullah, sesungguhnya Ummu Sulaim menyampaikan salam kepadamu dan ia menghadiahkan samin ini untukmu agar dijadikan sebagai makanan. Orang dulu makan roti hanya dengan menggunakan samin, dan samin adalah merupakan lauk yang paling nikmat, yang paling baik di masa ini. Diberikan kepada baginda Rasul, maka kemudian baginda Rasul berkata kepada salah seorang keluarganya, tuangkanlah hingga habis samin yang diberikan oleh Ummu Sulaim, sehingganya kembalikan tempatnya kepada Zainab agar Zainab mengembalikan kepada Ummu Sulaim nanti. Setelah dituangkan, kosong isinya, udah nggak ada apa-apanya, dikembalikan kepada Zainab dan Zainab kembali membawanya pulang. Sesampainya di rumah Ummu Sulaim,
ia tidak mendapati Ummu Sulaim ada di rumahnya. Mungkin Ummu Sulaim masih sedang melakukan sebuah perbuatan atau pekerjaan yang tidak dilakukan di dalam rumah. Sehingganya digantunglah wadah dari bekas samin yang diberikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi. Digantungkan di temboknya, dibiarkan karena Ummu Sulaim masih belum datang. Sesaat kemudian Ummu Sulaim datang ke rumahnya, melihat tempat dari samin tadi masih menetes isinya. Sehingganya dipanggillah Zainab, "Wahai Zainab, bukankah aku telah menyuruh untuk memberikan minyak samin ini kepada baginda Rasul?" "Sudah aku berikan kepada baginda Rasul," kata Zainab. "Tetapi mengapa masih menetes dari tempat yang telah engkau berikan kepada baginda Rasul ini?" "Entahlah, aku tidak mengetahuinya." Ketika dilihat oleh Ummu Sulaim, maka samin itu tetap dalam keadaan penuh. Terkejutlah Ummu Sulaim dan berkata, "Benarkah engkau telah mengantarkannya kepada baginda Rasul?" "Baru saja saya telah mengantarkannya dan baginda Rasul telah menuangkannya di tempatnya sendiri." Maka dibawalah oleh Ummu Sulaim tempat tadi kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Ummu Sulaim kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni bu'ithu ilaik ma'aha bi'uqati fiha samin." "Ya Rasulullah, aku telah mengirim kepadamu samin untuk diberikan kepadamu yang aku titipkan kepada Zainab. Namun sesampainya di rumah, ia kembali berisi penuh seolah-olah belum pernah diambil sedikit, sehingganya banyak dan menetes ya Rasulullah." Apa jawab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Engkau telah memberikan makan kepada kekasih Allah, engkau telah menghadiahkan barang, menghadiahkan saminmu kepada kekasih Allah, maka giliran Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan makanan kepada wahai Ummu Sulaim." Inilah yang terjadi kepada Ummu Sulaim. Sehingganya bagi mereka orang-orang yang telah menghadiahkan sesuatu kepada baginda Rasul, demi Allah, Allah akan menggantikannya sekian banyak, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan melebihkannya daripada apa yang kita keluarkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tahukah kita bahwa apa yang kita lakukan pada saat ini adalah salah satu apa yang pernah dilakukan oleh Ummu Sulaim? Kali ini kita berhadiah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menghadiahkan sesuatu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, ia tidak akan pernah fakir, ia tidak akan pernah miskin selagi ia menghadiahkan hartanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu masihkah ragu sebagian orang kepada apa yang terjadi kepada Ummu Sulaim sehingganya ia tak mau untuk melakukan atau melaksanakan maulid sebagai bentuk nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala? Tak maukah ia mengeluarkan sedikit dari hartanya sehingganya Allah akan membalasnya, sehingganya Allah akan memberikan nikmat kepadanya? Naudzubillah wal iyadzubillah. Jika seseorang masih bertanya tentang pantaskah kita mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagian lagi berkata, perlukah sebuah dalil untuk mencintai baginda Rasul? Demi Allah, untuk mencintai baginda Rasul, baginda Rasul mencintai kita tak perlu bertanya dan tak perlu tahu kepada kita. Lalu mungkinkah kita kemudian hendak mencintai baginda Rasul masih bertanya tentang dalilnya di dalam Al-Quran dan hadis? Naudzubillah wal iyadzubillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu sebab kemudian para ulama kita mengajarkan kepada kita, menjadikan adat kepada kita agar kemudian menanamkan rasa cinta kita kepada baginda Rasul. Satu-satunya cara di antara mereka adalah dengan memperkenalkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tak kala masuk di bulan Maulid, bulan yang dilahirkan, di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Maulid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu sebab kemudian dianjurkan kepada kita untuk melakukan atau melaksanakan maulid semata-mata agar generasi berikutnya mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tak kala mereka mengenalnya, maka kemudian tumbuhlah rasa cinta. Pengenalan yang baik, mengenal tentang baginda Rasul yang benar adalah apabila engkau mengenalnya, engkau membaca sirah sejarahnya, bertambah cintamu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau tak lagi bertanya tentang apa yang harus engkau berikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah
Allah cinta telah tumbuh di dalam hati kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika orang tadi mencintai baginda Rasul, maka cukuplah baginya cinta inilah nanti yang akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan setiap acara maulid yang kita lakukan bertambah kecintaan kita. Satu demi satu bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasul dan semakin dekat kita kepada apa yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebab itulah kemudian para ulama mengemas sebuah acara yang kemudian kita kenal dengan sebutan maulid ini semata-mata untuk menambah rasa pengetahuan kita, menambah cinta kita semakin dekat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah bi'aunillahi ta'ala, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit waktu yang akan saya gunakan untuk kemudian membaca sedikit sirah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam-malam maulid ini. Semoga yang sedikit ini menambah pengetahuan kita tentang baginda Rasul, menambah kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitabnya Dalailun Nubuwah, Al-Asbahani, seorang ulama yang kemudian dikenal sebagai Al-Hafidh, seorang yang banyak menghafalkan hadis-hadis baginda Rasul. Di dalam riwayat beliau menghafal hampir kurang lebih 17.000 hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya pantas disebut dengan Al-Hafidh apabila sudah hafal kurang lebih ribuan hadis baginda Rasul. Kalau baru hafal 40 cukup syarat untuk masuk surga. Itu pun bukan cuma menghafal saja, maksudnya mengamalkan apa yang ada di dalam Arba'in Nawawiyah yang dimaksud, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Al-Asbahani mengumpulkan sejarah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingganya ditulis oleh beliau dari zaman sebelum baginda Rasul diutus sampai kepada akhir perjalanan baginda Rasul. Beliau mengumpulkan hadis-hadis tadi sehingganya menjadi kitab sejarah yang kemudian dikenal dengan sebutan Dalailun Nubuwah, dalil-dalil kenabian bahwa sesungguhnya baginda Rasul adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul bukan dipilih karena ibadahnya. Jangan kemudian memiliki pemahaman karena baiknya ibadah baginda Rasul maka kemudian Allah memilihnya menjadi khatamul anbiya. Bukan karena baiknya akhlak baginda Rasul kemudian Allah memilihnya menjadi seorang nabi. Demi Allah tidak. Karena jauh sebelum itu di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwa Allah telah memilih. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Allah telah memilih Nabi Allah Adam. Bukan karena baiknya Nabi Allah Adam di dalam ibadah kemudian Allah pilih ia menjadi nabi. Tidak. Jauh sebelum Nabi Allah Ibrahim ada, Allah telah mewahyukan hal ini. Sehingga Nabi Allah Ibrahim adalah manusia pilihan Allah. Sehingga keluarga Imran adalah manusia pilihan Allah. Sehingga baginda Rasul adalah manusia pilihan Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah dari perkataan yang tak bertanggung jawab. Dulu pernah ada seseorang yang berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Seseorang kemudian mendebat seorang ulama di zaman. Dia berkata bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam agamanya sebelum datangnya kerasulan, sebelum datangnya kenabian, ia beragama sebagaimana agama dari nenek moyangnya atau agama yang dianut oleh kaum. Dia hendak berkata bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga terpengaruh oleh lingkungannya yang menyembah berhala. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Berhati-hatilah setiap perkataan kita kepada baginda Rasul. Jika salah perkataan kita bukan mendekatkan kita kepada Allah, akan tetapi semakin menjauhkan kita dari Allah. Tak kala beberapa orang kemudian menyebutkan tentang ayah dan ibu baginda Rasul dalam keadaan tidak menyembah Allah, na'udzubillah, dari lisan-lisan yang jauh dari Allah dan semakin jauh dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berhati-hati tak kala menyampaikan tentang baginda Rasul. Ketika Allah mengatakan ia adalah manusia pilihan, maka baginda Rasul dipilih dari sekian makhluknya dan yang terbaik di antara semuanya. Allah pilih Nabi
Nabi Adam diciptakan, Allah telah memilih. Jauh sebelum Nabi Allah Ibrahim Allah jadikan, Allah telah memilih. Jauh sebelum Nuh dijadikan Nabi, Allah telah memilih. Mereka manusia-manusia yang dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi Nabi. Bukan karena ibadah, bukan karena akhlak, bukan karena ilmunya, akan tetapi karena ia manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa belajar, tanpa ibadah pun, tanpa akhlak pun, ketahuilah mereka tetap manusia pilihan yang nantinya akan menjadi seorang Nabi yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhati-hatilah tak kala berbicara tentang kenabian. Salah perkataanmu, semakin jauh dari Allah dan semakin jauh dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seorang sahabat yang bernama Abi Umamah Al-Bahili, beliau pernah bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika duduk bersama dengan para sahabat, maka kemudian seseorang bertanya, kata Al-Bahili kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Makana budui amrika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana sih cerita tentangmu sehingga engkau menjadi seorang Nabi? Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Da'watu Ibrahim. Doa dari ayahku Ibrahim alaihissalam. Jauh sebelum baginda Rasul wujud, Nabi Allah Ibrahim pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah telah mempersiapkan baginda Rasul jauh sebelum doa dari Nabi Allah Ibrahim diminta kepada Allah. Itu sebab kata baginda Rasul, da'watu Ibrahim, doa dari Nabi Allah Ibrahim. Wa busyra Isa, kabar gembira yang telah dibawa oleh Isa alaihissalam. Sehingga di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa busyra adalah kabar gembira. Di dalam Al-Quran, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashiran, dan aku membawa kabar gembira tentang seorang nabi yang akan datang setelah, yakni yang bernama Ahmad di dalam kalimat. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Sedemikian jelas Nabi Allah Isa adalah pembawa kabar gembira tentang akan munculnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak kala baginda Rasul bersama dengan semua Hawariyun. Hawariyun adalah orang-orang yang mengikuti Nabi Allah Isa. Duduklah Nabi Allah Isa alaihissalam di sebuah persimpangan jalan yang kemudian pada saat ini kita kenal dengan negeri Urdun, tepatnya di negeri Syam. Kalau kita belajar di dalam Islam, negeri Syam itu Palestina, Urdun, Libanon, dan Syria pada masa sekarang ini. Itu dulu Syam namanya. Suatu ketika Nabi Allah Isa duduk di sebuah pohon, bersandar sebuah pohon kering di belakangnya, dan duduk bersama Hawariyun. Hawariyun itu orang-orang yang mengikuti Nabi Allah Isa, yang di dalam riwayat disebutkan ada 12 orang jumlahnya. Wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyin, ketika Nabi Allah Isa berkata kepada orang-orang Hawariyin, kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah. Dulu mereka pernah duduk bersama Nabi Allah Isa, maka Nabi Allah Isa kemudian menegaskan kepada mereka Hawariyun, membawa kabar gembira tentang baginda Rasul. Akan tetapi Nabi Allah Isa paham betul bahwa kelak tentang baginda Rasul akan mereka dustakan. Kalau kita baca ayat yang tadi, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Nabi Allah Isa tahu bahwa kabar gembira tentang baginda Rasul nantinya akan didustakan oleh orang-orang Yahudi, akan didustakan oleh pengikutnya. Mereka akan menghapus nama baginda Rasul. Padahal sedemikian jelasnya baginda Rasul diceritakan di dalam kitab Taurat dan di dalam cerita Nabi Allah Isa alaihissalam. Ketika Nabi Allah Isa sedang duduk di sebuah pohon yang sudah kering kerontang, Nabi Allah Isa kemudian berkata kepada Hawariyun, wahai Hawariyun, kutitipkan kabar gembira tentang seorang Nabi. Hendaklah engkau sampaikan tentangnya, sampaikan berita tentangnya.
disebutkan nama Muhammad. Jelas Nabi Allah Isa berkata, namun sesaat kemudian Nabi Allah Isa tersenyum dan berkata, demi Allah, orang-orang setelah kalian akan mendustai. Demi Allah, orang-orang setelah kalian sedikit yang percaya kepadanya. Padahal sedemikian jelasnya Allah bercerita di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Sungguh demi Allah, hanya sedikit segelintir dari kalian yang akan mengikuti Nabi di akhir zaman nanti. Maka kemudian Nabi Allah Isa berkata apa? Sungguh jika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadaku sebuah kesempatan, memberikan kesempatan kepadaku untuk hidup di zamannya, maka aku akan menjadi pendukungnya, aku akan menjadi tentaranya, aku akan menjadi pengawalnya. Dan seandainya Allah muliakan aku untuk hidup di zamannya, demi Allah aku hanya berharap satu saja, kata Nabi Allah Isa. Apa yang kau harapkan, kata Hawariyun kepada Nabi Allah Isa? Sungguh merupakan kemuliaan tak kala aku bisa mengikat tali sepatunya. Kalimat ini kemudian oleh para ulama dibicarakan. Nabi Allah Isa berharap tak kalah hidup di zaman baginda Rasul, ia berharap untuk kemudian dapat mengikatkan tali sepatu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain, aku berharap aku menjadi orang yang diberikan kemuliaan dengan memasangkan sandal. Di dalam riwayat yang lain, kita tahu ada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud yang kemudian dimuliakan oleh Allah dengan membawa sandal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat, baginda Rasul jika masuk ke dalam sebuah ruangan dan melepas sandalnya, maka yang bawa sandalnya, yang jepit sandalnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Demi Allah, keinginan Nabi Allah Isa tidaklah dikabulkan oleh Allah. Akan tetapi Abdullah bin Mas'ud yang di dalam riwayat diceritakan tingginya nggak sampai 100 cm. Kecil orang. Bukan karena kecilnya orang, bukan karena kurusnya Abdullah bin Mas'ud. Keutamaan yang Allah berikan, keutamaan yang diinginkan oleh Nabi Allah Isa, Allah berikan kepada Abdullah bin Mas'ud. Keutamaan yang tidak diberikan oleh Isa didapatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Membawa sandal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain juga dijelaskan bahwa Nabi Allah Isa alaihissalam mengatakan ingin meletakkan sandal baginda Rasul, ingin memasang sandal baginda Rasul. Di dalam kitab yang sama, Dalailun Nubuwah, diceritakan bahwa Allah telah menunjukkan kepada Nabi Allah Isa sebuah gambar, di mana di situ terdapat gambar baginda Rasul yang sedang dipakaikan sandalnya oleh seorang sahabat, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dulu sudah ada gambarnya katanya. Singkat cerita, dulu Nabi Allah Adam ketika baru dijadikan oleh Allah kemudian bertaubat, ia menggunakan nama baginda Rasul di dalam pertaubatan. Ketika bertaubat dengan nama baginda Rasul, maka Allah bertanya, dari mana engkau tahu wahai Adam nama kekasihku Muhammad? Maka Nabi Allah Adam berkata, ketika engkau jadikan ya Allah, maka pertama kali yang aku buka adalah mataku, maka aku melihat di setiap tiang-tiang aras bertuliskan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sejak saat itu aku semakin ingin tahu tentang siapakah Muhammad. Sebab itulah kemudian tak kala aku telah melakukan sebuah kesalahan, aku bermunajat kepadamu dengan namanya dan engkau menerima taubat. Ya Rabb, jika engkau izinkan aku untuk melihat Muhammad, maka aku meminta hal itu sebelum aku kembali kepadamu. Maka Allah kemudian nampakkan keturunannya. Satu persatu nabi-nabi ini dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, sampailah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dinampakkan oleh Allah kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, saat itu segmen bagian dari apa yang dinampakkan oleh Allah kepada Nabi Allah Adam adalah tak kala Sayyidina Abu Bakar memasangkan sandalnya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dinampakkan oleh Allah kepada Nabi Allah Adam adalah bagian di mana Sayyidina Abu Bakar memasangkan sandal. Nah, gambar ini menurut riwayat di dalam kitab Al-Asbahani Dalailun Nubuwah, gambar ini kemudian dibawa oleh Nabi Allah Adam ke muka bumi setelah ia diturunkan oleh Allah. Datang di dalam riwayat yang lain, malaikat Jibril kemudian diperintahkan oleh Nabi Allah Adam untuk mengambil lukisan-lukisan ini yang berada di dalam surga. Lukisan ini kemudian turun-temurun dari zaman Nabi Allah Adam sampai kepada Nabi Allah Sih, sampai kepada Iskandar Zulkarnain atau yang kemudian kita kenal sebagai Alexander Agung dalam cerita sejarah.
kemudian disimpanlah di negeri Roma, maka gambar ini sampai detik ini pun masih disembunyikan dan masih belum terbuka dan tersingkap. Ini menurut kitab Dalailun Nubuwah. Nah, di situ gambar itulah yang kemudian dilihat oleh Nabi Allah Isa. Di lukisan itulah yang kemudian nampak tentang Sayyidina Abu Bakar sedang memasangkan sandalnya. Sehingganya menjadi cemburulah Nabi Allah Isa, dan ia berharap seandainya Allah berikan keutamaan kepadaku, maka aku menginginkan agar aku menjadi orang yang memasangkan sandal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak pernah punya pikiran seperti itu. Nabi Allah Isa benar-benar menginginkannya, akan tetapi Allah kemudian menjadikan kita jauh lebih mulia karena kita dijadikan sebagai umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita Nabi Allah Isa. Di dalam riwayat yang lain, Nabi Allah Isa juga bercerita, lihatlah di mana tempat aku bersandar. Nabi Allah Isa saat itu bersandar kepada sebuah pohon yang kering. Kata Nabi Allah Isa, kelak jika ia diutus, maka pohon ini akan tumbuh lebat, dan disinilah ia akan bersandar. Nabi terakhir di masa kanak-kanaknya nantinya, ia akan bersandar di pohon ini. Demi Allah, aku bersandar terlebih dahulu, bukan untuk mendahuluinya, tapi karena aku tahu aku tidak akan mendapati zamannya, maka aku mencari berkahnya terlebih dahulu. Ini kemenjaan maturana orang kita berkat depan dari TK. Beginilah Nabi Allah Isa mengambil berkah pada masa berikutnya. Tak kala baginda Rasul berusia 8 tahun, pohon ini kemudian menjadi pohon yang subur. Kemana baginda Rasul bergerak, ranting-rantingnya kemudian menaungi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian nampaklah tanda kenabian ini yang oleh Buhairah. Kemudian pohon ini dijaga sampai detik ini. Inilah satu-satunya pohon yang pernah disandari oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang berada di negeri Urdun atau Yordan. Biasanya setiap orang berziarah, mereka ingin melihat pohon sahabat, pohon yang pernah disandari oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah kemudian baginda Rasul berkata, aku adalah doa dari ayahku Ibrahim, kabar gembira yang dibawa oleh Isa alaihissalam. Wara'at ummi kharaja minha nurun adha'at lahu qusurus Syam. Dan aku tahu aku akan menjadi seorang nabi tak kala ibuku bercerita, di waktu kelahiranku memancarlah cahaya dari tubuh ibu, sehingga cahaya tubuh dari ibuku itu menerangi negeri Syam. Dari itulah aku kemudian tahu bahwa aku akan menjadi seorang nabi. Rasulullah tahu bahwa dirinya akan menjadi nabi karena banyaknya pemberian Allah, karamah Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab sebagian biasanya menereng matura gaya bila lahir tepakna beda tanda gaya Pak Agung nak lagi. Kalau buduk tepakna lahir tepakna matahari gaya gerhana atau top cahaya. Tetiana pagi tahu. Olah pasti ditenggelam itu. Monsene ka asli ongguan. Karena tanda pon ben. Kau udah jadi pon reng tu alam tepakna lahir. Bodoh tejo geger. Dia ketawa tahu bahasa Madura. Hadirin saya mulia kisah Allah Subhanahu wa taala, maka baginda Rasul manusia pilihan, bukan karena ibadah, bukan karena ilmu, bukan karena akhlak, kemudian Allah mengangkatnya menjadi seorang nabi. Tidak, ia adalah manusia pilihan yang dipilih oleh Allah. Jika Allah memilihnya, ia manusia terbaik, ia manusia yang sempurna, ia manusia yang tidak sedikit pun memiliki cacat, karena ia adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yakini tentang baginda Rasul, manusia sempurna yang pernah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sedikit besok tambahin lagi terusannya dari apa yang kita baca ini, dan semoga yang sedikit ini menjadi pengetahuan, menambah keilmuan kita, mendekatkan diri kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu kita ilmu yang manfaat. Allah jadikan ilmu kita ilmu yang kemudian mengarahkan kita kepada amal, sehingganya tak kala kita telah mengamalkannya bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekedar yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wa laqad ashartu li na'ti man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul ashjana. Wallahu qad athna alaihi fama yusawi al-qawlu minna aw yakunu thanana. Lakinnahu bal fi sarairi qad da'a limadihi safwati rabbina wa hadana. Wa idh imtazajna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi fakrina wa rajana lil wahidil ahadil aliyyi ilahina mutawassilina biman ilayhi da'ana mukhtarihi wa habibihi wa safiyyihi sayyidil wujudi bihil ilahu habana. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana bil Mustafa balna ajib da'wana. Anta lana ya dukhrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana. Aslih lana al-ahwal waghfir dhanbana wa la tu'akhidh rabbi in akhtana. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثابت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودع ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا كان بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فأكد سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في بقاع العرض واجمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا. يا ربي واجمعنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. Fatihah.